Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa Antv Bali sekalian. Kembali lagi dengan saya Nima Dede Vijayanti dalam Panorama Dialog 1 Jam Antv Bali. Saat ini saya sedang berada di Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, di mana saya ditemani oleh Dr. Andos Gede Suarjana, MSI. Selamat pagi Bapak dan Om Swastiastu. Selamat pagi Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Sehat? Baik, ini. Segar sekali, ya, selalu kelihatan ya. Jadi senyum. tetap kita berbicara kalau masalah lingkungan, kita tetap keseimbangan. Iya, pasti. Ya, keseimbangan di sini nuansa lingkungan dengan nuansa-nuansa yang ada dengan orangnya, sumber daya manusianya. Tetap dengan fresh dan senyum. Ya, tetap itu. Salam lingkungan ya, salam lestari. Lingkungan ya. lestari. Salam lingkungan lestari. Ya. Oke, kita tahu Bali bersih, aman, lestari, indah merupakan tagline atau 4 kata yang sangat tepat untuk menggambarkan kondisi Bali yang merupakan destinasi wisata nomor berapa di dunia sekarang Pak, Bali Pak? Bali kalau kita lihat inginnya nomor 1 di dunia. Iya, harus nomor 1 di dunia ya Pak ya. Ya. Dan untuk mencapai itu, pemerintah Provinsi Bali mempunyai program Bali Clean and Green atau Bali Bersih dan Hijau. Bisa Bapak ceritakan tentang program itu? Ya, jadi begini Depi ya. Sebelum saya menguraikan atau menyampaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan Bali Green Province, jadi terlebih dahulu saya ingin mengajak pemirsa Antv dimanapun yang berada, bahwa masalah lingkungan di Bali itu masih cukup kompleks. Ya. Jadi permasalahan ini sangat dipengaruhi oleh 3 isu yang sangat fundamental. Isu yang pertama itu adalah isu sifatnya global. Isu global ini dipengaruhi oleh global warming yang pada saat sekarang sudah kita rasakan. Musim kemarau tidak menentu, musim hujan juga tidak menentu, musim hujan panas, musim kemarau hujan. Nah, ini artinya bahwa pemanasan global ini sangat berpengaruh terhadap kondisi dan situasi lingkungan di Bali. Jadi sehingga kita perlu sekarang melakukan adaptasi dan mitigasi terhadap dampak perubahan iklim ini. Jadi melalui upaya-upaya nyata yang kita lakukan. Contoh upaya nyatanya. Jadi upaya-upaya nyata yang kita lakukan saat ini kan pemanasan global ini sudah diperkirakan selama 30 tahun ini naik 1 derajat. Berarti setiap kenaikan 1 derajat ini akan mengangkat muka air akan sama dengan sekitar 142 cm. Sangat berbahaya sekali untuk lingkungan. Dan berarti 142 cm ini, setiap senti itu memakan daratan 1 meter. Berarti hampir 142 cm ini sudah memakan daratan. Sehingga abrasi di Bali ini cukup banyak. Katakanlah contoh, di Bali ini indikasi terjadi abrasi hampir 187,7 km. Dari panjang pantai itu sekitar 420 atau 430 km. Yang pastinya sangat berbahaya sekali untuk kondisi lingkungan kita di sekitar. Itu isu global. Kemudian isu yang kedua itu adalah isu universal. Isu universal itu dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang besar. Bali sekarang hampir jumlah penduduknya 4.150.000 orang. Jadi setiap orang ini mempunyai dampak yang besar sekali terhadap lingkungan. Jadi pertama kebutuhan pangan. Jadi setiap 8 orang butuh 1 kilo beras. Padahal sekarang cuaca sedang tidak menentu sehingga produktivitas pertanian juga agak berpengaruh ya. Ya, kadang-kadang itu kebutuhan terhadap produk-produk pertanian cukup besar dari Bali, sehingga kebanyakan dipasok dari luar Bali. Nah, itu baru yang pertama. Kemudian yang kedua, akibat daripada jumlah penduduk yang besar, maka ruang yang dimanfaatkan semakin banyak. Sehingga di sini terjadi alih fungsi lahan juga cukup banyak. Banyak sekali. Ya, itu banyak sekali, Dek. Dan kalau diperkirakan itu hampir 380 sampai 400 hektar per tahun. Apalagi sekarang meskipun di daerah pedesaan itu bahkan sudah didirikan hotel-hotel ya Pak ya untuk mengakomodasi pariwisata itu sendiri ya Pak ya. Iya, betul. Akibat pembangunan hotel-hotel ini, kebutuhan air juga besar sekali. Setiap orang membutuhkan air 150 liter per hari. Kalau ada 4.150.000 penduduk, berapa liter diperlukan air itu? Dan 80% menjadi limbah. Ini juga menjadi permasalahan kita. Ya. Kemudian yang kedua juga di samping tadi air, kemudian ruang, ya juga dibutuhkan tempat bernapas.
Kita punya hutan hanya 22,7%. Sedangkan persyaratan minimal itu 30%. Nah, untuk bernapas ini juga berat sekali, Dek. Iya, apalagi sekarang kita punya hutan, tapi kebakaran makin Ya. sedikit sudah oksigen yang kita Belum punya. lagi Ya. kritis yang Iya. kita miliki yang begitu besar lagi. Ya. Kemudian isu yang ketiga, itu adalah isu yang sifatnya regional dan lokal. Nah, ini yang sangat penting sekali yang kita harus selesaikan, permasalahan isu ini. Jadi, permasalahan lingkungan yang otentik sekarang, itu adalah, yang pertama adalah sampah. Sampah di Bali itu, ini sudah menjadi sorotan internasional. Jadi ada 3 hal menjadi sorotan internasional. Yang pertama sampah, yang kedua kemacetan lalu lintas, yang ketiga sanitasi lingkungan. Nah, sampah sekarang di Bali itu kalau penduduknya 4.150.000, kalau setiap orang menghasilkan sampah 2,5 kg per hari, berarti berapa sampah yang dihasilkan di Bali? Jadi sekarang hasil pencatatan kita itu ada 11.045 meter kubik per hari. Dan itu sampah-sampah rumah tangga kebanyakan atau sampah industri, Pak? Ini bergabungan. Jadi ada 3 jenis sampah. Yang pertama adalah sampah rumah tangga, kedua sampah sejenis rumah tangga, kemudian yang ketiga sampah spesifik. Sampah rumah tangga itu yang dihasilkan oleh rumah tangga. Sejenis rumah tangga itu yang dihasilkan oleh industri. Kemudian ada pasar, ada rumah sakit, kemudian ada ekstruktur kegiatan yang lain, pariwisata dan sebagainya. Yang spesifik itu adalah B3. Nah, ini yang sangat berbahaya sekali kalau tidak dikelola dengan baik. Nah, inilah yang menjadi suatu isu yang perlu kita selesaikan, permasalahan di Bali untuk mencapai Bali yang Bali gitu maksudnya. Bali yang Bali. Bali yang itu adalah bersih, aman, lestari, indah. Ya. Dan bagaimana caranya melakukan pengolahan, terutama kan kalau misalnya industri, mereka kan punya prosedur dan persyaratan tersendiri untuk mengolah limbahnya. Ya. Kalau untuk rumah tangga, bagaimana cara Bapak selaku Kepala Badan Lingkungan Hidup Bali untuk mensosialisasikan cara pengolahan limbah yang baik? Ya. Jadi sebenarnya kesimpulan limbah itu ada bermacam-macam. Kalau yang sifatnya itu adalah komersial, itu ada SDP namanya, Saving Treatment Plan. Jadi itu dengan model itu mekanis, apakah fisika, kimia, biologi, dan yang lain-lain. Kemudian yang skala rumah tangga, itu ada modelnya bermacam-macam, tergantung daripada lokasi yang kita miliki. Kalau kita memiliki lokasi yang sangat luas sedikit, itu pakai istilahnya itu WWG, Wastewater Garden. Jadi bagaimana membuat pengelolaan limbah seperti taman. Oke, saya tertarik sekali dengan apa yang disebut dengan wastewater garden. Tetapi penjelasan dari ini akan kita saksikan setelah commercial break berikut ini. Kampiun setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi tentunya hanya di Antv. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat. disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Kalau misalnya Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Acara paling seru favorit pemirsa. Ketemu lagi The New It Bulaga Indonesia. Seru-seruan di pagi hari. 38. Cakep Dewi Kramasya, cakep. Dapat hadiah keren. Dapat jodoh keren. Ya, bosnya patah. The New It Bulaga Indonesia, Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Pesen juri sih cuma satu. Mama, jangan sampai resep keluarganya dihancurkan oleh anak. Mama jadi harus konsentrasi. Potong apa? Jangan ngajak ngomong dulu apa? Api unggun keluar cepetan. Biar nggak tambah hancur. Ya Allah, tobat 7 turunan.
Anak setan banyak apa? Dapur Mama Seru, Sabtu dan Minggu jam 11 siang. Antv. Simak informasi selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Franda. Takut. Enggak, dia lapar. Baik pemirsa Antv Bali sekalian, pasti kita sudah tidak sabar mendengar tentang penjelasan wastewater garden. Silahkan Bapak untuk menjelaskan. Jadi wastewater garden ini adalah sistem pengelolaan limbah dengan model kebun. Jadi model kebun itu artinya bagaimana kita merancang kebun itu supaya seperti taman. Sehingga tidak seperti dia pengelolaan limbah. Jadi orang itu berpikir bahwa oh ini taman, ini kebun, jadi bukan pengelolaan limbah. Jadi ada 3 persyaratan yang harus dipenuhi sebagai WWG. Yang pertama, yang istilahnya adalah grasial namanya. Jadi grasial itu pertama itu gravitasi bumi, C-nya itu sinar matahari, Al-nya itu air limbah. Kalau tidak ada 3 ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Jadi oleh karena itu kalau ada gravitasi bumi berarti air mengalir secara gravitasi ke bawah. Ya. Kemudian masuk ke lubang WWG. Jadi ada kolam. Yang WWG itu berisi tanaman-tanaman sejenis keladi-keladian, kemudian aglonema gitulah. Yang kemudian bisa dijadikan untuk bahan pangan. Ya, bukan. Dia sebagai meresap zat ini dan kemudian limbah ini akan tidak memiliki beban pencemaran. Jadi parameter-parameter pencemaran itu bisa dikurangi. Contoh keladi-keladian bisa lebih spesifik dijelaskan tanaman apa saja. Gitu ya. Kemudian ada keladi-keladi yang ada di sana itu seperti itu. Kemudian tanaman-tanaman yang berakar panjang. Artinya semakin panjang akarnya ini semakin menyerap ke bawah. Sehingga beberapa parameter itu katakanlah seperti keladi ini mampu dia menyerap BOD dan COD. Kemudian membuat oksigen. Nah, kemudian ada juga yang di itu pisang-pisangan. Ya, pisang-pisang. Nah, seperti itu yang kuning itu, yang berbunga kuning di sebelah itu juga bisa dipakai. Dan kemudian ada jenis-jenis paku-pakuan. Jadi pakis itu. Jadi tujuannya bagaimana? Jadi air limbah ini dengan fotosintesis dengan matahari, kemudian ditarik ke atas, kemudian diuapkan, dan kemudian air ini bisa dinetralkan. Ya. Nah, tadi terkait pengolahan limbah yang sudah sangat tersistem seperti itu, saya melihat di sini ada bunga yang berasal dari kertas daur ulang ya Pak. Ya. Ini bagaimana? Apakah itu termasuk dalam wastewater garden? Oh, jadi ini tidak. Jadi tadi saya lanjutin lagi sedikit. Jadi sebelum masuk ke ini daur ulang yang di recycle ini. Yang kedua itu di sini saya sudah terapkan sistemnya pengelolaan limbah itu skala rumah tangga itu adalah mall. Jadi ada mall itu untuk mengelola sampah. Jadi sistem molekul organik lokal. Jadi dalam artian bagaimana bisa sampah itu menjadi kompos. Jadi dalam jangka 50 hari, sampah yang kita hasilkan ini kemudian dicacah, kemudian diputar selama setiap 1 minggu, dan kemudian setiap 1 minggu itu menjadi kompos dan ditarik ke tempat yang lain. Jadi artinya bahwa kita bisa melakukan pengelolaan limbah ini dengan bermacam-macam, baik sampah dan limbah. Kemudian ada sistemnya itu adalah pakai kolam-kolam yang bertingkat, jadi dengan sistem biologi, dialirkan dia keluar oksigen dan sebagainya. Nah, terkait dengan masalah recycle ini, jadi sebenarnya pemerintah provinsi dalam rangka mengurangi pembuangan sampah ke TPK. Jadi ini menerapkan sistemnya itu pengelolaan sampah di skala rumah tangga. Nah, kita sekarang sudah mulai mengajak ibu-ibu PKK peduli lingkungan untuk membuat atau untuk menyelesaikan sampah itu skala rumah tangga.
yaitu melalui pemilahan yang mana organik dan mana anorganik. Jadi sistemnya 3R, reduce, reuse, dan recycle. Ya. Kemudian dalam hal mengurangi, itu di rumah tangga dulu dikurangi. Jadi yang plastik bisa dijual, atau yang anorganik, atau yang lain-lain. Kemudian yang organik ini kita pakai kompos. Nah ini sudah kita kembangkan pada 9 unit percontohan di Kabupaten Kota Sebali. Ya, terus kemudian unit percontohan ini kita ajak nanti melakukan pemilahan, dan setelah pemilahan ini ada pengkomposan dan nilai ekonomis, dan residunya sedikit ke TPA. Nah ini nanti kita akan lombakan desa-desa ini, dan kemudian yang mendapat terbaik itu mungkin akan ada rewardnya. Ya dari Bapak Gubernur dan dari Ibu PKK Peduli Lingkungan. Ya. Berarti ini adalah salah satu contoh nyata Ya. hasil dari pengolahan hasil dari pengolahan yang sudah disosialisasikan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Ya. Dan di sini juga sangat menarik sekali karena sosialisasi pasti memiliki kendala. Ya. Apa kendala yang Bapak temui di lapangan terkait sosialisasi pengolahan limbah, terutama di rumah tangga? Ya. Jadi sebenarnya begini ya, itu adalah yang pertama komitmen. Jadi kadang-kadang kita melakukan komitmen bersama. Nah ini biasanya itu pada saat ketemu aja itu komitmennya bagus, setelah itu berbeda. Jadi oleh karena itu kita perlu kembangkan komitmen bersama. Bagaimana bahwa setiap orang itu menghasilkan limbah dan sampah. Setiap orang itu menghasilkan limbah MCK itu hampir 90 liter per hari. Ya, 90 liter per hari itu artinya bahwa kan harus dikelola dong. Ya, jangan dibuang begitu ke lingkungan. Saluran drainase itu, jadi untuk itu bukan saluran untuk pembuangan limbah. Itu adalah untuk drainase air hujan. Kadang-kadang ini dipakai oleh masyarakat untuk membuang limbah. Tapi kalau sebenarnya kita punya tanah sedikit aja, buat 3 tingkat aja lah lubang-lubang itu dialirkan, diresapkan, udah selesai. Nah kalau kita mau, kadang-kadang kan kemauan yang ini ya, komitmen ya itu yang pertama ya. Diwujudkan bersama-sama. Ya. Kemudian yang kedua itu adalah keberanian. Ya keberanian merubah diri belum ada. Untuk apa saya gitu, yang lain aja begitu gitu. Nah ini juga menjadi satu permasalahan. Jadi di dalam keberanian merubah diri dan keberanian pemerintah juga termasuk berani tidak menerapkan sanksi. Nah ini menjadi satu permasalahan juga. Nah kemudian yang ketiga itu behavior, perilaku. Ya perilaku kita ini kadang-kadang ya tidak ingin bekerja, tidak ingin susah gitu. Jadi ya biarin aja dibuang begitu. Sampah juga dibuang aja begitu saja. Karena masyarakat kita sudah terbiasa praktis seperti itu ya Pak ya. Kita sebut hidup praktis dan tidak mau untuk mengubah dari pribadinya sendiri. Itu sebenarnya mau, Dek. Ternyata mau. Ya, sebenarnya mau. Kalau kita lihat mereka itu kan dari segi pola hidupnya di rumah tangga kan udah bersih. Ya. Tetapi kadang-kadang dia tidak peduli dengan yang lain. Membuang ke tempat yang lain, bukan pada dirinya sendiri. Ya. Karena mereka, gimana ya Pak, kalau misalnya terkait perilaku, itu memang susah karena sudah hampir mendarah daging bahwa ketika kita membuang sampah, di tong sampah ada truk sampah yang datang lalu langsung bawa ke TPA, kan seperti itu ya. Tapi coba dilihat, ya ini kita untuk diskusi saja. Iya, benar. Katakanlah contoh. Kalau orang-orang Indonesia ke Singapura, kalau orang-orang Bali ke Singapura, sampai di Singapura kan tidak berani buang sampah kan? Disiplin. Karena adanya sanksi itu. Ya, makanya pendekatan kita sebenarnya harus pendekatan sanksi, pendekatan hukum, bukan pendekatan hanya sifatnya untuk disegani gitu loh, tidak disegani. Karena kadang-kadang kita pendekatannya itu lebih banyak ya pembinaan dulu. Tapi kalau itu bisa dilakukan dengan sanksi, Kota Denpasar sudah melakukan sanksi, sudah mulai orang takut. Oke, baik. Ya. Terkait dengan sanksi ini, pasti masyarakat ingin tahu ya sanksi Ya. apa yang sudah atau mungkin akan diterapkan oleh pemerintah Bali agar masyarakatnya bisa membantu menjaga lingkungan setelah pesan-pesan berikut ini.
Enggak. Iyalah, Pak. Simak informasi selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Rangga. Ya, kembali di Panorama Dialog 1 Jam Antv Bali. Tadi kita sudah berbicara tentang sanksi. Kalau misalnya kita berbicara tentang sanksi, tentu saja tidak harus sanksi yang bersifat hukum atau pidana yang seperti itu, tapi ada juga sanksi-sanksi yang bersifat persuasif. Apakah pemerintah Provinsi Bali sudah menerapkan sanksi-sanksi tersebut? Bisa Bapak ceritakan lebih lanjut? Terima kasih. Jadi begini, kalau kita berbicara masalah sanksi, sebenarnya peraturan perundang-undangan ini sudah banyak sekali ada di Indonesia. Mulai dari Undang-Undang nomor 18 tahun 2008, itu tentang pengelolaan sampah. Kemudian juga ada perdanya di Bali juga, Perda nomor 8 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Kemudian Perda nomor 4 tahun 2005 tentang pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan. Ini banyak sekali sanksinya. Tetapi yang menerapkan ini yang masih belum. Padahal setiap orang harusnya tahu ya, hukumnya sebenarnya itu. Ya, Pak, ya? Dan kemudian yang kedua, jadi yang menghasilkan sampah itu kan ada di masyarakat. Ya. Kemudian kita masih membina masyarakat ini supaya lebih praktis lah di dalam pemilahan sampah ini. Nah, sanksi ini adalah bisa kita lakukan apabila sudah mendesak sekali. Nah, kadang-kadang itu ya sangat mendesak, ini belum bisa kita ukur. Tetapi Kota Denpasar sudah melakukan sanksi sekarang ya. Apakah itu tipiring, apakah itu dengan perda, kemudian apakah dengan sanksi pidana. Jadi yang jelas bahwa beberapa kabupaten sudah mulai menerapkan itu. Karena masalah sampah itu berdasarkan amanat undang-undang itu dilakukan di kabupaten. Ya, itulah yang perlu kita lakukan. Katakanlah sanksi kalau di perda itu 50 juta loh. Ya, dan 6 bulan. Sudah ada belum yang masyarakat yang terkena sanksi yang cukup besar seperti itu? Jadi cukup besar belum. Jadi sifatnya tipiring. Jadi tindak pidana ringan. Jadi pada setempat itu saja ya. Kalau misalnya Bali itu kan selalu terkenal dengan adat istiadatnya yang sangat kental. Apa pemerintah bekerja sama dengan prejuru ya, kita sebut aparatur adat untuk membantu mensosialisasikan atau penerapan sanksi dari komitmen untuk lingkungan hidup ini? Sebenarnya kami ya di BLH sudah membentuk 136 desa sadar lingkungan. Jadi desa sadar lingkungan ini dalam artian bahwa bagaimana kita mengajak desa Pakraman untuk sadar di dalam pengelolaan mulai sampah, limbah dan sebagainya. Dan desa-desa ini sudah mulai komitmen dan sudah menerapkan
aturan lingkungan ke dalam awik-awik. Nah ini sudah beberapa dan banyak beberapa desa ini sudah mulai melakukan hal seperti itu. Contoh aturan yang dimasukkan ke dalam awik-awik itu seperti apa? Katakanlah contoh, jadi larangan membuang limbah ke lingkungan. Itu sudah mulai ya. Jadi dengan sanksinya sanksi adat. Jadi ini kan sanksi adat itu adalah sanksi aturan yang berlaku di masyarakat itu. Ya. Berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Katakanlah contoh melepas babi gitu. Melepas anjing itu sudah mulai ada aturannya. Jadi sehingga tidak ada pembuangan kotoran di lingkungan itu. Sehingga itu akan mengakibatkan lingkungan kita semakin kotor dan sebagainya. Tapi saya sedikit ingin bicara deh ya, bahwa Bali ini sebenarnya dari segi indeks kualitas lingkungan, jadi IKLH, Bali itu berada pada nilai cukup. Yaitu pada kondisi 59,82% dari angka mutlak 100%. Jadi apa artinya itu? Bahwa Bali ini untuk mencapai Bali Green Province itu dibutuhkan angka 70%. Nah, 70% ini bagaimana caranya kita? Walaupun 59 itu sedikit, tetapi masih jauh. Ya. Nah, ini ada 3 indikator yang menentukan bahwa IKLH Bali ini adalah yang pertama itu indeks kualitas udara. Indeks kualitas udara kita sudah bagus. Jadi sekitar 86,86%. Jadi tinggi, sangat baik. Meskipun kendaraan bermotor banyak, tapi indeks kualitas udara kita karena bagus. Lingkungan kita ini dia punya self purification. Dia mampu menyerap dengan polusi yang dikeluarkan oleh kendaraan. Kemudian yang kedua, sebentar, itu berarti ruang hijau kita ternyata masih cukup luas ya dan mampu mengakomodasi polusi yang ada di udara Bali itu sendiri. Sebenarnya kalau kita ruang terbuka hijau kita ini belum cukup juga. Tetapi konsentrasi kendaraan itu ada di Kota Denpasar dan Bandung. Jadi alam yang lain itu kan masih mampu mengabsorpsi daripada pencemaran udara itu. Ya. Kemudian yang kedua itu ditinjau dari atau parameter yang kedua itu adalah indeks kualitas air. Nah ini yang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Itu sekitar baru 60,61%. Jadi artinya bahwa dia masih perlu ditingkatkan sampai ke tingkat 80. Jadi sehingga kualitas air kita sebenarnya kan di Bali ada air itu sekitar 401 buah sungai. Dan kemudian ada 4 danau, dan kemudian ada embung, dan kemudian ada cubang-cubang yang lain. Dari 401 buah sungai itu, 162 sungai itu memiliki aliran mantap sampai ke laut. Walaupun musim hujan maupun musim kemarau. Ya, itu tetap. Kemudian di antara itu ada 22 sungai lintas kabupaten. Inilah yang punya tanggung jawab provinsi. Dari 22 sungai ini, kondisinya mengalami penurunan. Terutama pada sungai-sungai yang lewat kota. Katakan contoh Tukan Badung. Kering. Ya, jadi kualitasnya itu mengalami penurunan dan kuantitasnya juga menurun. Kemudian Ayung kita punya, kemudian Sukat Sungi, dan lain sebagainya. Ini sudah mengalami penurunan dari segi kualitas, terutama dari BOD, COD, dan nitrat. Nah, kemudian yang ketiga dari indikatornya itu adalah dari segi tingkat tutupan lahan. Nah, tingkat tutupan lahan itu kita berada pada 38,4%. Jadi artinya bahwa masih perlu ditingkatkan menjadi 45%. Nah, pertama, hutan hanya 22,7% dari persyaratan 30%. Kemudian yang kedua, ruang terbuka hijau masih kecil, taman kota juga masih kecil, dan hutan kota juga masih kecil. Nah, itu perlu kita tingkatkan sekarang menjadi 45. Nah, kalau untuk mencapai Bali Green Province itu adalah IKLH itu wajib 70%. Kapan kita bisa tercapai? Target kita adalah 2018. 2018. Dengan komitmen, keberanian, dan pengubahan perilaku, hal itu tidaklah mustahil untuk dilakukan ya Pak ya? Ya. Nah, tadi selaku Badan Lingkungan Hidup, tadi saya mendengar cerita bahwa ada satu ikon bunga ya Pak ya? Ada satu ikon bunga yang hanya ada satu-satunya di dunia. Ternyata hanya ada satu-satunya di dunia. Tegakan murninya. Dan sekarang tegakan murninya itu ada di Bali. Bali ya. Nah, saya ingin mendengar cerita tentang bunga yang sangat luar biasa, tanaman yang sangat luar biasa yang ada di Badan Lingkungan Hidup Bali ini setelah komersial break yang berikut ini.
Kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung Dan terhangat. disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Sejak 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik, jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya batik Betawi. Ya, Panorama Dialog 1 Jam Antv kembali lagi dengan saya dan juga Bapak Dr. Andos Gede Suarjana MSI yang akan menjelaskan tentang tanaman langka yang hanya ada satu-satunya di dunia. Menarik sekali, kita simak, silakan Bapak. Jadi begini, Dek. Sebenarnya Bali itu sudah banyak sekali ada tanaman-tanaman yang sifatnya sudah mulai langka. Jadi tanaman-tanaman ini perlu kita lestarikan dan kemudian kita perbanyak sehingga tanaman yang saat ini sudah langka ini menjadi tanaman-tanaman yang kita masih banyak kita miliki. Di antaranya tanaman-tanaman yang sudah hampir punah itu kan seperti kelicung, mundah, nyeleket, sentul, kaliasem, dan sebagainya. Bahkan anak-anak muda sekarang Dan mungkin belum tahu itu ya. Yang mana namanya sentul, mana badung, Paling saya dan tahunya sebagainya kaliasem ya. aja, Pak. Bisa jadi seperti itu. Nah, oleh karena itu bahwa pemerintah Provinsi Bali membuat satu ikon, jadi yang disebut dengan maskot. Jadi maskot daerah Bali itu sebenarnya masing-masing kabupaten ini ada. Maskot daerah Bali itu adalah untuk tanaman, itu adalah majegau. Majegau ini pohonnya itu sudah langka sekali. Dan kemudian untuk kegiatan-kegiatan sakral. Kemudian yang kedua, masing-masing kabupaten ini sudah juga memiliki maskotnya, tanaman. Katakanlah seperti badung. Dia memakai tanaman badung, maskotnya. Kenapa dikatakan badung? Mungkin karena tanaman badung juga banyak di sini. Sehingga dikatakan badung. Ya di samping katanya itu bandeng gitulah. Nah kemudian yang kedua, itu karangasem. Dia nyeleket. Jadi mungkin ada yang tidak tahu yang mana nyeleket dan sebagainya. Nah itu ada tanaman, ya itu nyeleket karangasem. Kemudian untuk Gianyar, itu nagasari. Itu tanamannya, itu adalah tanaman utama neng utama. Dia sebenarnya itu untuk tanaman-tanaman di utama neng utama atau di Merajan dan mana ya. Untuk pemujaan. Ya, pemujaan. Kemudian kalau yang Kabupaten Badung, itu dia Badung. Terus kemudian kalau Tabanan, nah ini yang saya katakan itu bahwa tanamannya ini adalah sangat langka dan satu-satunya ada di dunia. Tegakan murninya hanya ada di hutan Batu Karu. Nah di sini kita taruh satu, yaitu yang namanya cemara panda. Jadi cemara panda ini tumbuhnya lambat sekali. Dan kemudian perlu perawatan yang cukup baik, itu apabila taruh pada dataran rendah. Butuh berapa lama cemara panda ini untuk? Kalau pada habitatnya, dia mungkin memerlukan waktu juga agak lama, tapi lebih cepat dibandingkan dengan dataran rendah. Karena dia berada pada kondisi ketinggian di atas 1.000
meter dari permukaan laut. Tapi kalau taruh di sini, nah lambat sekali pertumbuhannya. Dan kemudian juga ada tanaman, kalau Jemberana itu adalah maskot daerahnya adalah kuanitan. Ya, terus kemudian kalau buleleng, dia amplem sari. Jadi poh amplem sari. Sebenarnya itu ada tanaman buleleng namanya, pohon buleleng. Pohon buleleng mungkin orang tidak tahu itu pohon buleleng. Nah, kenapa dikatakan buleleng? Karena di sana banyak ada pohon buleleng. Dan pohonnya sekarang sudah langka sekali. Ya. Ternyata banyak sekali yang kita tidak tahu ya sebagai masyarakat Bali sendiri. Ya, betul. Sebenarnya kita ini harus membuat arboretum. Jadi arboretum itu artinya, jadi kita membuat tanaman-tanaman langka khas Bali, sehingga anak-anak tahu bahwa oh ini yang namanya nyeleket, ini yang namanya sentul dan sebagainya. Oh fungsinya ini adalah seperti ini, dia punya tanaman akar tunggang, kemudian fungsi hidrologis tinggi dan menghasilkan oksigen dan sebagainya. Ini perlu kita kembangkan. Memang kita sudah mulai kita kembangkan untuk membuat arboretum ini, sudah ada beberapa tempat yang sudah kita siapkan, yang nantinya kita kembangkan ke hati itu di Jemberana. Jadi kita siap, ada Pak Bupati sudah menyiapkan itu 6 hektar yang nantinya akan ditanami dengan tanaman arboretum. Di samping itu, Dek, juga ada tanaman sakral. Jadi tanaman sakral itu yang sifatnya dari buah-buahan, katakanlah seperti kelapa. Kita tanam di sini. Sebenarnya di Bali itu ada 118 jenis kelapa. Jadi 33 adalah kelapa yang mau tame. Kelapa yang mau tame seperti ada nyoh empas, nyoh julit, nyoh rangde, nyoh sangket, nyoh bojo, kok banyak sekali. Ya itu. Jadi sebenarnya ini perlu kita gali dan kemudian itu ditanam di sini. Apabila itu pas upacara Ikedah Seludra, tidak kemana-mana kita nyari di tempat ini saja. Ya, nah mungkin itu kita ingin kembangkan, Dek, dalam rangkaian untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan kita ini, sehingga berimbang. Jadi tidak ada yang hilang, kemudian tetap itu kita pertahankan. Apalagi sebenarnya konsep filosofis kita sebagai masyarakat Bali itu adalah Trihita Karana, yang salah satunya pelemahan, menjaga hubungan kita yang harmonis antara manusia dengan lingkungan kita. Seperti itu ya Pak ya? Ya, sebenarnya itu yang kita pertahankan. Bagaimana kita menjaga di samping sifatnya sakral, jadi di Parayangan, jadi kita tetap menjaga Tuhan dengan manusia. Kemudian di Pawongan juga harus dijaga. Dan kemudian Mulat Sarire. Apakah kita sudah melakukan hal itu? Katakanlah contoh, setiap orang ini berutang sama hutan, itu hampir 6 miliar, Dek. Jadi perhitungannya bagaimana? Kalau kita opname, memerlukan oksigen itu harganya 80.000. Kali 24 jam, kali 365 hari, dikali angka harapan hidup kita sekarang 71,4 tahun, berarti itu sama dengan 6 miliar. Luar biasa banyak. Pernah enggak kita berpikir bahwa kita punya utang terhadap hutan seperti itu? Dan kewajiban sekarang, setiap orang itu minimal menanam 16 sampai 40 pohon. Nah, pertanyaan saya, sudah enggak dilakukan hal itu, membayar utangnya itu kepada Tuhan, kepada hutan? Sepertinya masih sangat jauh sekali kita untuk membayar hutang terhadap hutan ya. Sebenarnya itu rendah kita. Iya benar, hutang kita kepada alam. Ya, itu harus dibayar. Dan itu baru 1 orang, Dek. Kalau kita keluarga 4 orang, berarti sama dengan 4 kali, anggaplah 20 aja, udah 80 pohon. Pernah nggak kita berpikir seperti itu terhadap utang-utang kita? Terhadap air juga, Dek. Jangan-jangan rumah kita sendiri tidak cukup untuk membayar hutang-hutang kita kepada Iya, kalau itu dijual belum tentu bisa dengan harga seperti itu. Oleh karena itu, marilah kita sayangi. Jangan kalau ada pohon ditebang. Jadi mari kita sayangi pohon itu, supaya betul-betul memberikan kesejukan kepada kita, karena oksigen itu luar biasa loh. Ya, katakanlah seperti sekarang di sini BLH, kita memberikan contoh ya, Dea, yaitu bahwa BLH ini KDB-nya hanya 30 berbanding 70%. Jadi 30 bangunan, 70% adalah terbuka. Jadi ini salah satu buat keseimbangan, sehingga oksigen itu akan lebih banyak kita dapatkan. Ya, oke. Sangat banyak sekali informasi yang sudah saya dapatkan, dan saya sebenarnya sebagai anak muda Bali malu sendiri karena tidak begitu banyak tahu tentang tanaman-tanaman dan ikon-ikon yang sudah Bapak jelaskan tadi. Tapi tentu saja dalam mencapai Bali clean and green ini, atau Bali yang hijau dan bersih,
itu kita membutuhkan masih banyak ada program-program yang untuk dilakukan dan juga untuk disosialisasikan kepada masyarakat yang akan kita dengarkan dari pemaparan Bapak Gede Suarjana setelah commercial break yang berikut ini. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung Dan terhangat. disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Kalau misalnya Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Kejutan Antv hadir untuk warga Cengkareng. Bareng geng Facebooker yang super kocak. Bagi-bagi hadiah senilai jutaan rupiah. Foto bu, foto. Buat ada yang nggak kuat, mamanya aja yang bawa. Dan ada cantik Antv buat para ibu. Antv keren! Nantikan kejutan Antv selanjutnya. Simak informasi selengkapnya hanya di Total Football hari Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Rangga. Ya, kembali lagi dengan panorama dialog 1 jam Antv Bali. Dan tadi kita masih ingin tahu apa program-program selanjutnya yang akan dilakukan oleh Badan Lingkungan Hidup terkait dengan Bali Clean and Green yang akan dipaparkan oleh Bapak Gede Suarjana. DDP jadi begini ya, dalam rangkaian untuk mencapai suatu program yang disampaikan oleh Pak Gubernur, yang salah satunya itu Bali Green Provin, ada 3 pilar yang harus kita sasar. Yang pertama ada green culture. Green culture itu bagaimana mengajak berbudaya hijau. Kita sasar ini mulai sekolah. Sekolah kami kembangkan untuk menjadi sekolah adiwiyata. Jadi sekolah yang betul-betul besar dalam rangka menangani masalah lingkungan. Mulai dari sampah, limbah, dan kemudian pendidikan. Nah, kita mulai masuk ke dalam kurikulum, bagaimana masukkan lingkungan sebagai muatan lokal. Kemudian bagaimana kita dorong di sekolah itu melakukan fungsi 3R, jadi reduce, dan recycle. Kemudian bagaimana di sekolah ini supaya betul-betul membuat suatu gerakan-gerakan yang sifatnya bersih dan hijau. Nah, itu baru di sekolah. Dan kemudian kita juga kembangkan tadi di desa sadar lingkungan. Jadi tadi adiwiyata sudah kita kembangkan sekitar 222 sekolah.
Nah, kemudian di Desa Pekeraman kita kembangkan yang namanya Desa Sadar Lingkungan. Desa Sadar Lingkungan. Ya, yang sudah dibentuk sekarang sudah 136 Desa Sadar Lingkungan. Kemudian di tingkat kota kita sudah kembangkan sekarang yaitu bank sampah. Jadi ya bank sampah itu sudah ada 144 di semua kabupaten kota. Dan IPST, instalasi pengelolaan sampah terpadu, itu kita sudah bentuk sekitar hampir 44 sampai 50 unit. Jadi artinya bahwa dari segi green culture kita sudah melakukan langkah-langkah yang cukup banyak dan termasuk juga mengajak PKK Peduli Lingkungan dalam melakukan pemilahan. Termasuk juga sudah di-launching 9 desa unit percontohan pengelolaan pemilahan sampah organik dan anorganik. Contoh salah satu Ya. desanya. Jadi desanya kita sudah bentuk untuk tadi yang kita katakan di Kelungkung itu Desa Takmung. Desa Takmung ini, Takmung. Dia sudah melakukan pemilahan mulai dari rumah tangga, terus kemudian sampai dia di IPST. Dan kemudian dia sudah membentuk bank sampah. Nah, jadi desa-desa seperti inilah yang nantinya diberikan reward. Jadi untuk mereka bisa berkembang lebih lanjut. Kemudian yang kedua, green economic. Green economic itu bagaimana mengajak pengusaha-pengusaha untuk mengelola limbah dan sampahnya di skala industrinya itu. Ya, katakanlah seperti hotel, industri dan sebagainya, dia harus sudah melakukan itu. Dan kemudian kita akan berikan reward dalam bentuk prover. Jadi program peringkat kinerja perusahaan. Kalau peringkat kinerjanya rusak, kita akan berikan sanksi. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah clean and green. Jadi bagaimana mengajak bersih dan hijau. Jadi bersih dan hijau ini ya mulai gerakan-gerakan penanaman. Kita sekarang nanti tanggal 27 ini, 27 Mei, kita akan mengadakan gerakan penanaman tanaman hias sekitar 2.500 tanaman hias dengan bougainville. Lokasinya di mana Pak? Itu Biar nanti masyarakat kita lebih tahu dan akan ikut tanam. berpartisipasi. Ya, berarti kita akan tanam itu mulai dari pintu masuk ke geopark sampai ke geoparknya. Nah, ini kita akan tanam bougainville sehingga seperti itu bunganya terus tiap hari berbunga dan kemudian kesan masuk ke geopark itu lain, nanti akan asri dan indah. Itu. Jadi ada tiga langkah, 3 pilar yang kita kembangkan: green culture, green economic, dan clean and green. Ya. Jadi sebenarnya kita juga di sini dari segi sekolah, dari segi SKPD, kantor-kantor, kita mengadakan lomba. Jadi lomba kebersihan kantor-kantor SKPD. Jadi yang terjelek kita berikan bendera merah. Kemudian yang terbaik itu kita berikan bendera hijau tua. Jadi artinya bahwa kalau dia merah, itu punishment dari Pak Gubernur, dia berdiri nanti di halaman. Kita umumkan setiap apel-apel disiplin itu. Ya. Itu sanksinya benar-benar sanksi Ya. yang cukup memberikan efek jerah ya Pak Ya. bagi orang dewasa. Betul ya. Dan itu sekarang tidak ada kantor yang dapat bendera yang merah. Jadi yang kuning pun jarang karena dia sudah berlomba-lomba melakukan itu. Dan setiap kantor itu sudah membuat biopori. Jadi di Bali ini sudah ada biopori hampir 200.000 biopori di semua kabupaten kota se-Bali. Malahan kami targetnya 50.000 setiap tahun. Ya. Dan kemudian nanti kita mengarah kepada Eco Office. BLH ini dulu mencontohi bagaimana menjadi kantor yang betul-betul atau instansi yang hijau. Ya, saya baru datang, saya sudah merasakan angin segar yang memang luar biasa sekali Pak. Di kantor-kantor yang belum banyak kita temukan di Kota Denpasar ini ya Pak ya. Tapi sekarang bagaimana kita mewujudkan Eco Office? Jadi kita mulai dari energi terbarukan. Rencana kita akan memasang solar cell di sini. Jadi untuk menyinari lampu-lampu di malam hari. Jadi sehingga kita akan mengirit energi. Kemudian yang kedua, kita juga bagaimana membentuk penataan taman kita. Jadi supaya ada istilahnya sesuai dengan aste kosali. Jadi bagaimana tanaman pertamanannya bagaimana, terus kemudian elemen-elemen tamannya bagaimana, dan kemudian elemen-elemen pendukung penghijauannya bagaimana. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita akan kembangkan nanti pada Hari Lingkungan Hidup, kita akan lombakan kebersihan kantor-kantor
lingkungan hidup Kabupaten Kota Sebali menuju ekopis. Nah ini sehingga akan kita harapkan supaya ada rangsangan. Dan kemudian hadiahnya apa? Nanti kita akan pikirkan itu. Oke, ternyata masih dipikirkan apa hadiah yang sangat baik untuk kantor-kantor yang mau ikut berkontribusi untuk menjaga lingkungan hidup ini. Dan saya ingin bertanya lagi, apa sih pesan-pesan yang Bapak ingin berikan kepada generasi muda Bali untuk membantu menjaga lingkungan hidup Bali, mengingat ruang lingkungan hidup yang bersih untuk generasi penerus kita kelak sangatlah sempit. Ya, yang pertama yang saya harapkan itu adalah satu, eling keneraga. Jadi ingat pada diri sendiri bahwa kita menghasilkan limbah, mari kelola limbah kita. Bahwa kita membuang sampah, mari kita kelola sampah kita. Kemudian bahwa kita berutang sama hutan, mari kita menanam. Karena ini tadi saya berikan hitung-hitungan matematisnya seperti itu. Karena setiap orang itu menggunakan air 150 liter per hari, berarti kita harus mengembalikanlah melalui biopori, pemasangan biopori, dan lain sebagainya. Dan kemudian ingatlah bahwa diri sendiri ini adalah hanya kita yang bisa melakukan itu. Ya, kesadaran itu yang paling penting. Jadi jangan sampai dikenakan sanksi, jangan sampai merubah perilaku yang sudah terbiasa seperti itu, tetapi ingat pada diri sendiri, apakah kita sudah melakukan itu apa enggak? Itu aja yang kita inginkan. Ya. Baik, tidak terasa sudah 1 jam kita bersama dengan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali, yaitu Bapak Dr. Andus Gede Suarjana MSI. Dan tadi kita sudah mendapatkan edukasi, dan yang paling saya sukai adalah 3 pilar tadi, yaitu green culture, green economy, dan Bali clean and green. Kita sebagai masyarakat muda Bali dan juga seluruh komponen dunia pariwisata tentu saja harus ikut memiliki komitmen untuk menjaga lingkungan hidup di Bali. Saya Nima Dede Vijayanti beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Kita jumpa lagi di Panorama Dialog 1 Jam. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Sukses banget Bapak. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung Dan terhangat disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Kejutan Antv hadir untuk warga Cengkareng. Bareng geng Facebooker yang super kocak. Bagi-bagi hadiah senilai jutaan rupiah. Foto bu, foto. Buat ada yang nggak kuat, mamanya aja yang bawa. Dan ada cantik Antv buat para ibu. Antv keren! Nantikan kejutan Antv selanjutnya.
Minggu jam 6 pagi di Antv bersama saya, Rangga.